Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pembelajaran kedua. Apa saja yang akan kita pelajari? Ini dia. Yang pertama, mengetahui ciri-ciri kucing dan kuda, memahami cara bermain lompat tali, dan yang ketiga, mengetahui contoh sila kedua. Ayo belajar. Pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya, 1 anak kucing berwarna hitam, dan 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan dan minum serta memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Dari bacaan ini, kita bisa simpulkan bahwa ciri-ciri kucing yaitu yang pertama, berbulu, yang kedua memiliki 4 kaki, yang ketiga bernafas dengan paru-paru, dan yang keempat berkembang biak dengan cara melahirkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing yaitu yang pertama, makanan dan minuman, yang kedua keturunan atau gen atau induknya, dan yang ketiga suhu dan udara di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan kuda? Ciri-ciri kuda yaitu yang pertama berbulu, yang kedua memiliki 4 kaki, dan yang ketiga bernafas dengan paru-paru, dan yang keempat berkembang biak dengan cara melahirkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan kuda? Itu yang pertama makanan dan minuman, keturunan atau gen atau induknya, dan yang ketiga suhu dan udara. Ikuti langkah-langkah kegiatan berikut ini. Ayo mencoba bermain lompat tali dengan cara yang pertama, siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan. Yang kedua, beri tanda permulaan berlari dan melompat. Pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet. Cobalah berlari dan melompat. Kemudian tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Lakukan ini secara bergantian ya. Dan selanjutnya kamu akan bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Sampai batas mana kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda-beda? Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, setinggi kepala, dan ada juga yang belum bisa melompat. Coba kalian bermain lompat tali di rumah ya bersama adik atau saudara kalian. Selanjutnya, Pancasila. Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang contoh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contohnya yaitu menyayangi dan menghargai orang lain. Jawablah pertanyaan berikut ini. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah menolongnya dan mengajarinya agar dia bisa bermain lompat tali dengan benar. Kemudian soal yang kedua, kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman yang lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap apa yang akan kamu lakukan? Yaitu menegurnya kalau mengejek itu tidak baik dan menasehatinya agar dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya yaitu mengejek temannya. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu kucing dan kuda memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu berkaki 4, berbulu, berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan, serta bernafas dengan paru-paru.
Bermain lompat tali dapat melatih konsentrasi dan otot kaki, serta termasuk gerak lokomotor. Salah satu contoh pengamalan sila kedua yaitu menyayangi dan menghargai orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.